Terima kasih Bapak Yudis, kita sudah nyasar di momen. Ya, Semoga Pak Yudis nonton Pak Yudis. Karena setelah itu kayaknya Dika pakai ganja dah. Udah. Tapi gue sempet nggak naik kelas juga, hampir. kenapa? Baik, terima kasih buat Bapak Andika Putra yang sudah menyempatkan hadir di sini. Terima kasih kembali Awal- yang sudah mengundang saya. Iya, baik. Awal-awal lu kenal gue dari mana sih? Kalau ngomongin kenal, kita bedakan dulu nih perbedaan antara kenal sama tahu. Ya, Kalau ngomongin tahu, gue mungkin tahu lu dari pertama kali gue masuk 59. Lu itu ngemosin gue. ngemos yo. Iya. Itu udah jadi alumni tuh ya. Jadi alumni. Alumni. Lu jadi alumni terus ngemosin gue. Karena pada saat gue di sekolah waktu itu masih boleh tuh alumni datang buat bantuin mos. Oke. Terakhir kalau nggak salah gue kelas 3 tuh udah nggak boleh. Ya. Lanjut. Nah, kalau ngomongin kenal, mungkin kenal deket itu setelah kita naik gunung. Oh, naik gunung gede Pangrango. Tuh, jadi ceritanya tuh kalau nggak salah setelah mos itu gue tahu yang namanya Panji, gue tahu yang namanya Edi Oke. datang. Terus yang perempuan siapa ya waktu itulah ya siapalah. Nah setelah itu progres dari setelah mos adalah milih eskul. Milih eskul, Milih mantap. eskul. Nah milih eskul, salah satu eskul yang gue pilih adalah Rohis. Eskul Rohi. Eskul Rohis. Di Rohis gue ketemu sama Kak Ade sama almarhum Kak Indra. Oh, almarhum Indra, Nah, Indra Jaya. iya. Indra Jaya angkatan ke? Kalau gua 8 berarti Kak Indra Soalnya di angkatan gua juga ada yang namanya Indra Jaya. angkatan ke-6. Iya, oke. Di angkatan Indra gua juga ada Jaya, namanya Indra angkatan Jaya. Yang sudah pas UE adalah angkatan yang ke-6 ya. Oh, almarhum adalah Almarhum angkatan ke-6. ke-6. Oke, siap. Lanjut. Jadi gitu sih. Hmm? Ketika di Rohis, kita mungkin lu udah ngisi tuh di Rohis tuh waktu itu lu ngisi tuh. Iya, di setelah Rohis. jadi alumni itu masih cukup Betul, sering. masih suka bantuin tuh sama Untuk- Kak Indra juga kalau nggak salah boncengan sama Kak Indra. Iya. Motor Indra. Oh iya benar. So Honda Smash. Yang nggak ada remnya ya. Yuk, Suzuki Smash itu. Kenangan, yuk lanjut. Oke, siap. Nah, setelah itu Kak Indra ngajakin gue jalan-jalan ke Monas pertama kali. Rohis 59 gue ikut. Nggak lama setelah itu ada jalan-jalan ke Monas. Itu gue tahu tuh, tapi gue nggak ikut kayaknya. Iya, lu nggak ada. Oh, Soalnya ada. yang ada waktu itu gue, temen gue, anak baru juga sama, terus ada Kak Ade, ada Kak Indra. Emang sedikit dari Rohis yang ikut. Yo, Rohis tidak dari angkatan ke angkatan. Iya, emang sedikit. Gitu sih. Iya, Mama Rohis biasanya rata-rata untuk sekarang yang gue pelajarin adalah tuh Rohis together bersama-sama. Nah, betul. Sekarang together, yo. Bener. Yoi. Nah, terus gue inget nih waktu itu adalah gue udah mulai deket tuh sama Kak Indra. Oke. Kalau nggak salah dia pernah telepon gue secara pribadi buat minta gue jadi ketua OSIS. Ketua OSIS. Betul, beliau yang minta gue siapin visi misi segala macam buat kampanye. Kampanye beliau. Iya, sampai akhirnya beberapa hari setelah itu kita ketemu lagi di depan gerbang sekolah. Jadi setelah naik gunung sih? Belum. Oh, belum naik gunung. Belum. Oke. Ini gua ketemu lagi sama Kak Indra, ngobrol lagi itu di depan gerbang sekolah pada saat disetrap telat. Yo, Allah. Ingat, Indra dan Andika adalah orang yang suka telat ternyata. Iya, terima kasih Kak Indra. Nah, tapi menjadi wakil dan ketua OSIS. Lanjut. Nah, terus pada saat telat itu bukannya lagi disetrap nih, disetrap berdiri gitu. Kak Indra ngomong, "Dik, gue mau naik gunung besok sama Kak Panji. Lu mau ikut gak?" Gitu. Ya ayo gitu, ikut. Siapin duit berapa. Gue lupa Kak Indra nyebut angka berapa. Pokoknya kalau nggak 100.000, 200.000. Yang mana kalau sekarang naik gunung pakai uang segitu kurang aja. Tidak cukup. Iya. Ongkos doang bolak-balik gitu. Betul sekali. Iya. Cuma Kak Indra waktu itu bilang udah bersih. Oke. Nah terus gue ngajak teman-teman yang lain dong. Ada temennya. Akhirnya berangkat tuh gue dari angkatan gue tuh 4 orang, cewek 2, cowok 2. Jadi angkatan lu 4 orang. Gua itu kalau nggak salah bawa gua Indra sama teman kampus gue. Iya. Yang tidak sekali, parah sekali. Karena kita mohon maaf sebelumnya ya, itu masuk di jalur yang tidak diizinkan. Pengalaman buat saya juga, tapi emang sangat mengerikan. Kenapa mengerikannya? Kalau nggak pakai simaksi, emang kalau terjadi apa-apa
Jadi kita Tidak akan dicari. simpulkan bahwa Gunung Gede Pangrango itu masuk ke sana harus pakai SIMAKSI namanya. betul. Surat izin masuk daerah konservasi. Betul. Nah, SIMAKSI. pada saat gua naik sama Kak Panji itu kita miskan lah, kita entah Iya. itu adalah kesalahan atau disengaja. Enggak, karena di salah satu teman kampus gue bilang bahwa dia adalah petugas di situ. Dan SIMAKSI itu hanya di awal doang. Dan ternyata pas sudah sampai di TKP gue pikir melewati pos kan, maksudnya kayak orang ketiga aja gitu, dia ngobrol lewat, ternyata tidak, ternyata kita lewat sawah Lewat sawah Lewat dan sawah, akhirnya lewat- ditegur warga. iya lewat sawah, lewat perkebunan. Betul. Makanya itu ya mudah-mudahan tidak jadi contoh pertama. Tapi setelah itu gua akhirnya ngurus SIMAKSI dan berhasil. Dan kita tidak naik ya, yang naik tuh hanya beberapa orang Iya, saja pada saat yang berani. Saya tidak berani karena parah harus sekali. bawa, lu juga harus bertanggung jawab dengan anak-anak Royce yang lu bawa dong. Betul, makanya Dan gue tidak berani naik. pada Tidak saat itu memaksakan naik. alasan kita nggak naik tahu nggak apa sebenarnya? Ya, betul. Jas hujan. Jas Nggak ada yang bawa hujan. jas hujan. Mantap, gitu. jas hujan. Kalau nggak salah tuh Mantap. Kak Indra juga nggak bawa, pakai jas hujan dulu. Oh iya, Indra nggak bawa mungkin ya. Saya Iya, lupa. terus pakai jas hujan dulu, akhirnya cuma ada beberapa jas hujan yang bisa naik ke atas dan udah, yang nggak bawa jas hujan di tenda. Oke. Di tenda. Kita tekanin ya bahwa SIMAKSI itu kalau tidak ada bakalan tidak dicari ya. Pun dicari Betul. mungkin nanti seminggu 2 minggu setelah Betul. ada yang melapor. Dan pas hari H kita naik tidak pakai SIMAKSI, terjadilah badai. Betul. Badai yang luar biasa, tenda yang diisi full itu bisa terbang. Waktu itu kita nggak sampai, kita camping itu di Camping di pos pos 1, ya? sebelum pos 1. Betul. Ada Di daerah pos 1 itu belum depan naik rumah. banget, itu masih di bawah itu mah. Tapi lumayan boy naiknya Betul, situnya. itu masih sekitar segitulah. Di tenda itu tenda kecil ya. Tenda Tenda kecil kecil. isinya 5 orang. Badannya gua dan badan Iya, lu. betul. Gua masih kurus. Oh gitu, iya, maaf oke ya. oke. Gua pernah kurus tuh. Ya lanjut. Nah gitu sih. Habis dari naik gunung terus kita deket lagi acara rohis sih pasti ya. Acara rohis. Setelah itu lu ada jalan-jalan rohis lagi nggak sih? Ngerasa ada jalan? Kalau nggak salah nggak ada ya. Paling Nggak ada, OSIS ya. nggak ada. OSIS kayaknya waktu Ya, udah paling kita mulai. deket lagi di acara-acara OSIS ya. Apa sih namanya? LDKO. Ya LDKS sama LDKO. LDKS, LDKO, LDKS aja beberapa kali. Belum lagi acara-acara yang rutin di sekolah kayak bakar-bakar segala macam lah itu. Oh iya, ada acara Acara-acara malam lah bakar-bakar, pokoknya. baca Ya, bakar. betul. Ya. Belum lagi makrab OSISnya juga kan kadang Ketemu. lu, betul. Nah, paling rohis gua deket lagi sama lu setelah ngaji di Ustadz Maman. Oh, Ustadz Maman. Ustadz Maman. Ustadz Maman beliau ngaji, udah kita semakin Betul. dekat sekarang akhirnya. Setelah Ustadz Maman apa pada saat Ustadz Maman ya? Gua Apa tuh? akhirnya bantuin bikin bukunya Ustadz Muzakir. Muzakir Al-Haq. Itu sebelum. Itu sebelum. Oke. Itu sebelum. Nah iya kan lu juga tuh yang ngasih tahu kan. Iya, itu sebelumnya kerjaan itu dipegang sama almarhum Indra Jaya. Betul. Kenapa itu? Akhirnya Itu bikin cover. bikin cover bukan dong? Ya sebelum itu ada juga kerjaan buat Indra. Oh iya. Ada bikin juga, Indra juga pernah mampir ke rumah Pak Muzakir Oh, juga gitu. main. Lalu Waktu kejadian Indra pas away juga gua kabarin Ustadz Muzakir. Beliau kenal kok. Ya begitu. Sekarang sibuk apa Pak? Saya kerja. Jadi ceritanya kan kita kilas balik lagi ke Apa tuh? cerita sebelum itu tuh. Sebelum saat ini. Iya. Cerita setelah yang kita ceritain barusan tapi sebelum saat itu. Itu habis itu kita masih deket tuh. Iya. Masih suka tektokan terus sampai akhirnya gua lulus, terus kita ngobrol. Iya. Kalau nggak salah bedah buku tuh. Udah buku apa nih? Bedah buku yang gua bikin. Yang Pak Iya, Muzakir. bedah bukunya Abuk Pak Muzakir. Muzakir tuh, Oke. betul. Sama pokoknya ngaji-ngaji setelah itu tuh, setelah Mhm. lulus sekolah gue masih Iya, suka iya, ngaji di sana tuh. Nah sampai akhirnya gue nganggur tuh. Terus lu Nganggur, bilang ada nganggur. lowongan kerja nih di Snappy. Ya, salah satunya Nah, Snappy. Snappy adalah mungkin bisa gue bilang pekerjaan pertama gue pakai ijazah SMK. Yoi. Karena sebelumnya di Homipet itu gue masih sekolah juga tapi belum dapet ijazah. Ya, tapi bisa kerja di sana. Betul, udah bisa kerja di sana. Ya. Nah, habis dari Snappy, gua kerja di sana, nggak lama gua masukin lu. Yoi, kembali. Kenapa ya? Lu waktu itu, Gua nggak punya. lu waktu itu something healthy dong, gua di Snappy dong. Iya, something healthy. Something healthy. Something healthy. Lu kerja di something healthy.
Something healthy Orang gue inget banget jalan di Senayan. Iya. Iya. Jalan. Itu something healthy gue berhenti baru gue nyari kerjaan. Betul. Salah satunya gue kerja di Iya, akhirnya ke Snappy Pondok Pinang. Pondok Pinang. Nah, Snappy Pondok Pinang kita sempat jalan-jalan ke Jogja. Jalan-jalan ke Jogja naik motor lewat jalur selatan. Bosku. Kota yang paling lama dilewatin adalah Kebumen. Terima kasih Bapak Yudis, kita sudah nyasar di Kebumen. Ya. Semoga Pak Yudis nonton Pak Yudis. Karena setelah itu pulangnya lewat Kebumen juga. Maaf, langsung bablas dari Wates. Kita lewat Wates, bablas nih Kebumen yang kita nyasar, itu udah lewat. Iya. Jalur itu. Terima kasih Bapak Yudis membuat kita nyasar di Kebumen. Terima kasih. Pengalaman yang luar biasa. Dari pagi sampai siang gitu. Ada kali 4 jam di Kebumen. Kita masuk Kebumen jam 8 pagi, keluar Kebumen jam 3 sore. Mantap sekali. Mantap sekali. Seru itu pokoknya perjalanan ke Jogja seru. Mungkin kita bakal cerita setelah yang ini kali ya. Sekarang kan kita ngomongin tentang gimana caranya gue kenal sama lu. Ya oke. Gitu sih. Itu terinspirasi kita mikir juga bahwa apa sih kerjaan gini-gini aja. Ya betul. Pada saat di Snappy kita mikir kan kerja kenapa gini-gini aja gitu. Iya, kerja gimana gini-gini aja. Kerja kenapa gini-gini aja, akhirnya kita bikin ya udahlah gitu, kecetus lah gitu. Bikin perusahaan kecil-kecilan. Pada saat itu belum berbentuk perusahaan. Belum bentuk CV. Masih kayak ya udah nih perkumpulan orang-orang yang bisa multimedia yang kerja di Snappy. Ya bikinlah sebuah Snappy kecil-kecilan lagi nih. Oh tidak dong, itu cuma fotokopian doang, Bos. Iya, sama desain sama segala macam. Oke. Semua dong, ada dong. Ya oke lah. Gitu. Oke. Akhirnya kita jalanin itu dengan nama Anak Nusantara Digital. Iya, Anak Nusantara Digital kita bangun, kita itu ibaratnya kayak bayi kita lah. Gitu dari bener-bener dari nol tuh, dari nama doang tuh Anak Nusantara Digital. Gue inget banget gue harus keliling cari investor. Yoi. Dengan sendal jepit waktu itu. Yoi. Karena emang ya secara secara hiasan sih sendal jepit gitu kan. Yoi. Betul. Pakai itu malam-malam kita ke Depok. Yoi, Depok. Terus bolak-balik juga ketemu sama investornya Kak Wisnu. Iya. Mas Oli, investornya Wisnu. Oh iya benar. Nah, bukan investornya Kak Wisnu. Iya benar. Investornya Wisnu waktu itu. Iya, jadi ada teman SMK kita juga, terus kita beberapa orang juga kita ajukan proposal juga sampai akhirnya kita dapat sebuah investor apa donatur ya bahasanya. Atau lah pokoknya itu alhamdulillah lah, pokoknya masih teman sama kita yang percaya mempercayakan uang beliau untuk dikembangkan. Sampai akhirnya sekarang udah berbentuk CV. Sekarang sudah berbentuk CV ya. Sekarang berbentuk perusahaan dengan memiliki aset ya lumayan juga. Dengan modal tadi sendal jepit tadi kan. Bisa diorder kalau mau CV. Siap, mantap. Anak Nusantara Digital. Kalau gak ada, kalau mau gua ada. Asik. Nyetak kayak gimana? Minta kardus bisa nyetak kardus. Oke. Sampai itu segitu kenal sampai sekarang ya. Betul. Jadi Bapak Andika keluar dari Snappy itu kita bikin usaha kecil-kecilan akhirnya tidak mencukupi juga. Akhirnya beliau keluar dan kebetulan dapat kerjaan baru. Langsung dapat kerjaan baru. Iya, pada saat keluar juga udah dapat kerjaan baru, tempat yang lebih baik. Saat ini bergerak di bidang konstruksi dan ya udah berjalan berapa tahun dari Snappy berarti ya? Jauh. Seumur AMD berarti ya? Sejadi seumur AMD. Udah kerja di sana. Iya, dari 2016 atau 15 udah lumayan. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang alhamdulillah. Jadi kilas balik CV gue tuh sedikit banget tuh. Iya, oke. Tempat kerjanya. Gak terlalu banyak pengalaman tapi sudah berpengalaman. Alhamdulillah. Itu kalau sekarang sibuk apa nih Pak? Masih kerja doang? Saat ini masih kerja di konstruksi yang tadi, di salah satu perusahaan konstruksi dan desain interior. Juga masih berusaha mengembangkan Anak Nusantara Digital lagi kan. Kita masih terima orderan masih semua masih jalan. Nah terus ngomongin balik lagi nih ke sekolah dulu, zaman sekolah kan. Zaman sekolah kan ceritanya banyak nih. Iya benar. Jadi gue pernah dengar cerita bahwa lu waktu sekolah pernah nginep di stasiun Tanah Abang apa gimana ya? Oh gitu, iya. Benar.
Jadi gimana ceritanya tuh boleh nginep tuh? Sebetulnya nggak boleh. Mohon maaf lagi berarti ya. Mohon maaf lagi siapapun pengurus stasiun Tanah Abang, saya minta maaf saya Ketika pernah itu tidur. ya. Okay. Tapi nggak diem sebetulnya. Jadi ceritanya pada saat sekolah tuh gua adalah apa bahasanya ya, perantauan. Yeah. Orang Jakarta yang merantau di Jakarta. Karena orang tua gue di Bekasi. Gue belum paham nih. Orang Jakarta. Oh, KTP lu Jakarta. Dan merasa lu merantau di Jakarta. Gue merasa merantau di Jakarta karena harus ngekos dong. KTP gue Jakarta. Gue harus ngekos. Gue akhirnya ngekos. Yeah. Sebetulnya awalnya itu bukan ngekos. Awalnya ngekos. Awalnya itu tinggal sama kakek. Sama kakek di Kebayoran Lama. Betul. Kebetulan perusahaan kakek sama perusahaan bapak masih satu perusahaan tuh. Jadi masih bisa tinggal di situ. Baru ngekos. Ngekos dekat sekolah tuh. Kos dekat sekolah, ada beberapa tempat kos juga, ada 3 gue pindah-pindah tempat kos, 3 tempat kos. Kayaknya gue tahunya cuma 2 nih. Yang di mana tuh? Yang di seberang. 31 betul. Sama yang di rumah. Di seberang. Iya yang keluar sekolah terus nyebrang di belakang Indomaret. Betul. Nah, itu di situ juga gue tahu. Nah, di belakang Budi Luhur gue pernah karena pernah tahu di situ. Cuman biayanya 3 kali lipat dari kedua tempat itu. Karena waktu itu PKL kan jadi sanggup kan namanya di belakang Budi Luhur, tempatnya juga lumayan bagus. Oke. Nah, jadi ceritanya karena orang tua di Bekasi, gue pulang ke Jakarta itu waktu itu ngegampangin malam, karena pernah juga pulang malam gitu, termasuk sering gue selalu pulang malam jam-jam 8 gue jalan dari rumah. Itu kelas berapa? Kelas 1 SMP. SMA maaf, SMK. Oke. SMK, karena kelas 2 tuh gue udah mulai jarang ke Bekasi atau udah bawa motor kalau nggak salah. Kelas 2 tuh udah bawa motor, pulang ke Bekasi udah pakai motor. Nah terus kelas 1 tuh setiap akhir bulan atau 2 minggu sekali lah kurang lebih. Iya. Karena ngambil uang dong. Pada saat itu belum dikasih ATM. Mingguan. Betul. Mungkin sekalian silaturahmi juga kan sama keluarga biar betul. Kangen gitu. Akhirnya pulang. Nah biasanya gue emang selalu pulang di atas Isya, habis sholat Isya tuh pulang ke Jakarta lagi, balik lagi nih. Nah jalan normal tuh. Ini hari Minggu. Hari Minggu. Jadi Minggu malam habis Isya. Betul, pulang dari ke Bekasi itu Jumat. Iya Jumat. Pulang sekolah. Tuh balik laginya Minggu malam. Nah biasanya normal nih, gue naik angkot ke stasiun. Iya. Naik dari stasiun terus jalan ke stasiun Kebayoran. Nah, nggak tahu kenapa pada saat itu macet. Perjalanan nih macet nih, sampai di stasiun tuh gue udah malam sekitar jam 9 kalau nggak salah. 9. Stasiun Bekasi tuh. Stasiun Bekasi naik ke Tanah Abang, sampai Tanah Abang masih dapat Tanah Abang sampai Tanah Abang, dari Bekasi Tanah Abang tuh kurang lebih pokoknya sampai sana tuh jam 11 malam. Gua turun Tanah Abang. Kereta terakhir jalan Maja ke Kebayoran jalan. Pada saat itu gue megang uang lumayan banyak tuh. Banyak di SMK nih ya. Kalau nggak salah pegang 1 juta lebih tuh untuk bayar kos segala macam. Pokoknya banyak lah. Nah waktu itu belum ada ojek online, belum tenar lah mungkin. Belum tenar. Satu-satunya alternatif gue adalah naik angkot atau naik ojek pangkalan. Keluar Tanah Abang pada saat itu serem dong. Betul. Gue bawa uang banyak, keluar Tanah Abang masih banyak preman waktu itu, belum serapi sekarang. Betul, belum sebanyak ojek online sekarang. Betul gitu, jadi masih gelap, masih apa, udah apalagi itu jam 11. Yap. Udah, gue dengan muka polos tidur aja gue di peron. Betul, baru 10 menit disamperin petugas. Terus? Mas mohon maaf tidak boleh tidur di stasiun. Terus gue tanya, ya udah Pak. Waktu itu masih anak kelas 1 SMK nih ngadepin satpam. Satpam itu, ya udah Pak, terus ini gimana nih solusinya supaya saya bisa ini gini. Keke sebagai petugas yang baik, dia keke untuk tidak membiarkan orang lain di stasiun itu. Nah sampai akhirnya gue ngumpet tuh, gue naik ke toilet, tidur di toilet. Maksud gue ya udahlah, gue di toilet nggak apa-apa sampai malam. Toilet Tanah Abang di lantai 2 tuh, gue ingat banget. Setengah jam toiletnya dimatiin lampunya dong. Takut dong. Turun akhirnya, untungnya belum dikunci, baru dimatiin doang lampunya. Nggak mungkin dong gue nyalain, karena takut ketahuan. Turun lagi cari tempat yang kemungkinan gak ada satpam. Ternyata disamperin lagi. Nah akhirnya yang kedua kali gue dibawa
kumpul bareng satpam yang lain, mungkin maksudnya mau diinterogasi ini ada apa segala macem, dikumpulin, termasuk ada salah satu pemimpinnya mereka, ada kepala satpamnya mereka. Seru juga ya. Betul. Lanjut. Gue cerita tuh tentang gak mungkin Pak saya keluar, saya masih kecil gini saya takut. Terus terang saya takut, kecuali Bapak mau anterin saya bayar ojeknya kayak harga ojek di luar gitu. Yeah. Gak mau dong, mereka lagi tugas. Yeah. Gak mau, ya udah mas tidur di samping sini, di tempat yang nggak ada CCTV-nya. Tidur gue akhirnya di situ. Bangun pagi. Bangun subuh. Bangun pagi atau dibangunin? Subuh. Sebetulnya nggak tidur, kayak apa ya? Kayak ya udah. Tidur ayam. Betul. Jadi ketika ada suara bapak-bapak masinis yang teng-tong, bangun. Udah. Dapat kereta dari Tanah Abang ke Kebayoran. Langsung sekolah. Sampai Kebayoran kan. Kalau waktu itu pagi setengah 7 ya. Sampai Kebayoran otomatis sudah jam 5:30 tuh. Kalau kereta pertama aja sampai Kebayoran udah 5:30. Betul. Dari Kebayoran waktu itu gue jalan kaki apa naik angkot gitu sampai akhirnya ke rumah. Ya mau nggak mau udah harus langsung berangkat sekolah. Oh iya, makanya Anda dikira menggunakan ganja kali ya. Karena matanya masih ngantuk-ngantuk, betul ya? Salah satunya. Jadi gue pernah juga disangka pakai ganja sama guru PPKN. Oke, mantap. Iya. Lanjut gimana? Dulunya adalah guru PPKN aja. Guru PPKN, maaf ya. Terima kasih. Walaupun guru PPKN kayaknya cuma satu di. Sudah dong. Lanjut. Oke, siap. Perempuan kalau nggak salah ya. Iya, lebih sekarang. Kenapa diperbesar? Oke, lanjut. Lanjut. Nah, gitu sih. Guru PPKN nyamperin gue, Dika, kamu pakai ganja gitu. Oh enggak nyamperin gue ngomong ganja. Oh, madu ke apa? Enggak nyamperin gue. Gue ditegur kenapa tidur. Tegur. Ngantuk gue tidur. Oke. Iya sih bener gitu kan. 59 pada saat itu gurunya ada yang enggak masuk gitu. Jadi ada jam pelajaran kosong, gue tidur. Oh, jam pelajaran yang pada kita suka itu. Betul. Sementara yang lain pada nonton, pada main, pada apa gitu. Gue tidur. Yang dipermasalahkan gue tidur. Kenapa gue tidur? Gak main aja gitu kayak mereka gitu. Aneh emang guru itu. Udah lanjut. Ternyata di atas, di ruang guru, dia curhat sama guru BK. Kalau kayaknya Dika pakai ganja dah. Kenapa bu? Itu matanya merah mulu. Oh gitu. Guru BK-nya laporan sama gue. Iya. Di kamu disangka pakai ganja gitu. Lah, kok gitu pak? Iya, soalnya mata kamu merah mulu. Terus menurut bapak, ya enggak lah gitu. Saya tahu kamu gimana gini. Ternyata ngantuk, saudara-saudara. Anak ini lucu sekali emang. Hal yang paling memalukan di sekolah itu apa sih? Paling memalukan di sekolah. Ya lucu-lucu aja sih. Apa ya? Mungkin nggak tahu memalukan, nggak tahu prestasi ya. Yang gue inget sih kalau nggak salah ya, gue adalah salah satu orang yang poin minusnya banyak sekali gitu ya. Kenapa bapak tahu ya? Iya, udah perkiraan saja. Lanjut. Tapi tidak dikeluarin dong. Iya. Sementara peraturan kalau nggak salah minus 100. Situ dikeluarin. Saya udah 200 waktu itu. 200 rekor, mantap. Lanjut. 200, tapi berdalih bahwa poin plus saya 400 kalau nggak salah. Poin plus 400 karena jadi salah satu pengurus OSIS. Setiap ada acara aja udah 35 sampai 40 poin tuh. Berkelakuan baik. Betul. Dapat amnesti Anda ya. Tapi gue sempat nggak naik kelas juga, hampir. Kenapa? Hampir nggak naik kelas itu karena poin 200 itu. Jadi maksudnya ada pertimbangan guru untuk tidak menaikkan kelas lu karena poin? Ada. Nah, gue dengar cerita ini dari Pak Yoga. Jadi mohon maaf nih buat guru-guru yang tidak suka saya naik kelas, Pak Yoga bilang ke saya, cerita ke saya gitu. Lanjut. Jadi ada semacam rapat khusus buat nih Andika naik kelas apa enggak gitu. Rapat khusus. Betul. Mantap. Jadi ada mungkin gak cuma nama gua doang yang disebut, ada beberapa pertimbangan yang lain. Tapi 80% ngomongin lu kali ya? Mungkin. Jadi ada nih Andika naik kelas apa enggak. Tapi poin 200 itu hitungan tahun apa hitungan 3 tahun sih? Hitungan tahun Berarti setelah lu naik hilang? Betul. Okay. Setelah gua naik hilang. Karena waktu itu kalau nggak salah telat itu berapa poin gitu, 5 poin apa 10 poin gitu. Gua hampir tiap hari telat ya, lu hitung aja 1 bulan 30 hari. Hampir tiap hari telat. Ngekos deket sekolahan, coba. Gua hampir tiap hari telat. Upacara jarang pakai dasi, jarang pakai topi. Nah,
karena nggak ikut upacara juga ketahuan. Ya udah, hitung aja tuh pokoknya itu Dan aja banyak yang nggak tulis. Dan dipilih untuk kampanye jadi ketua OSIS Anda. Alhamdulillah. Luar biasa. Dan terpilih jadi wakil ketua satu waktu itu nggak ada wakil. Oh, ketua satu sama ketua umum. Okay. Ketua satu, ketua dua. Lanjut. Itu sih poin ya. Poin. Jadi Pak Yoga waktu itu ngomong, di kamu itu sempat jadi pertimbangan naik kelas atau enggak, cuma itu kelas berapa itu kelas berapa? Maksudnya mau naik kelas berapa? Kelas 2 ke kelas 3. 2 kelas 3. Berarti pas lagi zaman PKL tuh ya? Betul. Dimana pada saat itu kalau nggak salah gue udah bawa anak kelas 1 naik gunung tuh sama adik. Gak tahu gue. Pada saat kelas 2 itu di antara kelas. Gue tahu nggak? Lu tahu. Lu tahu. Acara itu gue tahu. Iya, yang gue nggak nyampe atas juga sama. Yang lu nggak mau ikut karena ada ceweknya. Gak tahu gue. Ceweknya siapa sih? Oh oke, gue tahu. Oke. Ya, jangan dilanjut. Itu kejadiannya seru sekali. Kok ingat. Pokoknya itu. Terus waktu itu gue sama Adi bolos sekolah juga, sempet juga bolos sekolah. Bolos sekolah karena ngurusin simaksi. Ya. Betul. Mantap, sudah mulai ngurusin simaksi. Iya, kelas 2 SMK tuh gue udah ngurusin simaksi teman-teman yang lain. Tapi bolos, mohon maaf. Bolos sekolah. Ketemu sama kakak kelas juga, ada yang rumahnya deket situ. Di situ mana maksudnya? Jadi gue bolos sekolah sama Adi, ketemuannya di 59. Mantap. Iya, jadi ketemuan di sana karena kan kita masing-masing nggak punya komunikasi, alat komunikasi. Bukan komunikasi, nggak punya motor buat jemput. Ya udah titik poinnya 59 aja udah gitu. Oh. Nggak mungkin gue jemput Adi atau Adi jemput gue, karena jalan kaki waktu itu. Untuk kesananya kita nggak punya motor lah gitu. Ya. Udah sih, nah terus ketemu kakak kelas ditanya, Dik mau kemana gitu? Ke puncak. Ngabisin poin plus. Iya, enak pokoknya waktu itu. Sombong sekalian. Lanjut. Udah sih, setelah poin 200 itu cerita Pak Yoga yang tadi barusan adalah salah satu trigger gua kenapa gua jadi dekat sama Pak Yoga. Gua tahu akhirnya Pak Yoga orang yang baik. Pak Yoga ngebelain gua banget untuk naik kelas. Kita juga sama-sama kalau di angkatan gua ya. Di angkatan gua pribadi gua bisa sebut salah satunya adalah Pak Yoga, emang orang yang baik. Benar. Buat gue juga baik, ngayomin banget. Dan satu lagi nih, kalau di angkatan gue namanya guru Pak Budi, guru matematika, gue inget banget. Jadi udah nggak ada zaman dulu, udah nggak ada. Nggak ada, karena di zaman gue kelas 3 naik kelas 2 tukeran dia sama Pak Widya. Jadi Pak Budinya ke SMK sebelah, yang dari SMK sebelah guru matematikanya ke SMK gue. Oh gitu. Iya, jadi mau tidak mau. Kenapa gue main HP? Beliau salah satu adalah orang yang kita sepakat lah di kelas kita ada orang-orang yang preman ya, maksudnya siap. Yang mungkin pasti tidak naik kelas gitu, paham nggak? Oh iya benar. Pak Budi bisa mendidik anak itu untuk mengerjakan PR, bayangkan. Oh, keren banget. Itu kalau di zaman gue siapa ya yang bisa kayak gitu banget ya? Tidak ada. Mungkin Pak Firman atau Bu Mega, tapi anak-anak tertentu doang mungkin. Pak Firman saya tidak pernah mungkin belajar karena terakhir juga masih tetap sama Pak Abdul. Benar. Pak Firman tuh termasuk yang baik juga. Ya luar biasa ya. Guru-guru 59 juga ada beberapa yang luar biasa. Kita ngomongin udah lulus nih sekolah itu, kalau udah lulus begini kangen sekolah, kangen apa sih? Nggak ada. Yo. Tega sekali. Karena gimana ya? Nggak ada. Kehidupan lebih baik sekarang tentu dong. Betul. Tentu. Percintaan kayaknya juga lebih baik sekarang. Iya. Apa percintaan? Apa ya, percintaan zaman sekolah yang seru ya? Ya udah sih, lucu aja. Cinta monyet ya. Ya. Siapa monyetnya? Oke. Sekarang kita udah lulus, terus ketemuan, ada cerita lucu lagi tentang kita jalan-jalan ke Jogja tuh ya. Betul. Jalan-jalan ke Jogja, ngabisin duit 600.000 kalau nggak salah. Gua bawa duit 600.000. Bukannya 300 ya? Gua 600.000 kalau nggak salah. Oh iya, untuk ongkos 300. Iya, untuk ongkos 300. Untuk ongkos 300. Tuh. Ke Jogja dengan 300.000 pulang pergi. Oke. Kita bakal bikin episode itu nanti ya. Kisah Jogja. Oke, jadi itu cerita Jogja juga lumayan ya, pengalaman banget. Betul. Pengalaman, kalau gue pribadi pengalaman pertama gue naik motor jalan jauh, bos. Oh, sama. Jauh banget itu. Sama dong. 300 km dari Jakarta ke. Kalau ngomongin
jarak mungkin itu yang pertama, tapi sebetulnya gue kelas 3 SMP pernah ke Anyer, 3 SMK Pernah kanya. pernah ke Anyer. Pertama kali punya SIM itu gue gas ke Anyer dengan pada saat itu nggak ada maps loh. Oke, seru ya SIM-nya dulu ya zaman. Wah, Udah punya SIM, udah zaman sekolah udah punya SIM. jalan-jalan. Mungkin salah satu itu juga kan akhirnya gue ke Jogja sama lo. Hmm. Lo belum punya dong? Belum punya. Gue belum punya. Gue belum punya SIM. Ke Jogja dengan Tapi sudah punya motor. Iya, kita simbiosis mutualisme. Yoi, tapi sudah punya motor. Itu Benar. cuma buat jalan-jalan ke Jogja. Habis itu jual. Oh, itu dijual. Dasar di Jogja. Iya. Oke, nanti mungkin lanjutnya kita ngobrol-ngobrol tentang perjalanan kita ke Jogja kali itu lebih seru lagi. Seru banget itu, seru banget. Itu Dan mungkin kita menegakkan akan jalan-jalan lagi ke sana. amin jalan-jalan lagi yang mungkin lebih baik daripada yang kemarin kita ke sana kali. Iya, siap. Iya, maksudnya kan kemarin sedih lah kita. Ya ampun dah, mau ke taman rekreasi aja susah banget, tapi dipaksain karena masih muda kan kita Iya, bisa benar. Mantap. kita sudahin di acara ini. Terima kasih buat Bapak Andika. Terima kasih juga. Bapak Andika kalau disuruh ngajar lagi ke SMK 59 mau jadi guru apa sih kira-kira? mau jadi guru komputer kali ya. Guru komputer yang karena jurusannya multimedia. Betul. Ya. Karena jurusannya multimedia dan setelah lulus juga masih concern di sana. Masih concern kita juga Iya. Profesional desain. Sama guru biologi kali ya? Tidak ada dong. Salah satu pelajaran IPA yang tidak ada di SMK adalah biologi. Fisika ada. Iya, makanya gue ajarin. Apanya? Oke, kita cukupkan saja. Terima kasih buat yang udah nonton. Terima kasih. Selamat malam.